Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran hari ini 1 Oktober 2022 yang bertema krisis yang benar. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam masalah. Itulah sebabnya setiap orang berusaha menjauhi atau menghindari segala sesuatu yang bisa mendatangkan masalah. Sebaliknya, orang akan mencari hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan tersebut ditandai dengan kehidupan yang tidak bermasalah. Semua orang berharap segala sesuatu berjalan lancar, sehingga mereka bisa menikmati apa yang dipandang sebagai kebahagiaan. Terkait dengan hal ini, banyak orang beragama atau bertuhan dengan maksud menghindarkan diri dari masalah, termasuk di dalamnya orang Kristen. Seharusnya, kalau kita mencari Tuhan, itu bukan dalam rangka menghindarkan diri dari masalah, melainkan agar bisa mengenal, mengalami, dan melakukan kehendak serta rencananya. Selanjutnya, bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Menikmati damai sejahtera Tuhan sama dengan menikmati Tuhan sendiri, bukan berkat jasmaninya. Ujian yang terberat adalah ketika ada dalam bahaya, ancaman, kesakitan, penderitaan, kesulitan ekonomi, tindasan, fitnah, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Dan Tuhan bersikap seakan-akan tidak peduli terhadap kita. Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Ia tidak menyatakan kuasanya, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Dalam kisah Lazarus, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 32, kita mendapat satu pelajaran penting. Bukan hanya demonstrasi kuasa Allah yang dapat membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Tetapi kisah ini juga menjadi sangat menarik apabila kita menempatkan diri sebagai Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus. Sejak Lazarus sakit, mereka sudah berkirim kabar kepada Yesus. Mereka berharap Yesus dapat datang dan menyembuhkan Lazarus. Suatu harapan yang wajar, mengingat mereka adalah keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi yang terjadi adalah Yesus tidak datang sampai Lazarus meninggal, dan Yesus baru tiba setelah Lazarus meninggal 4 hari lamanya. Bisa kita bayangkan betapa berduka dan kecewanya Marta dan Maria, bukan? Sampai-sampai ketika Yesus datang menemui mereka, mereka mempersalahkan Yesus. Bahkan ketika Yesus berkata bahwa Lazarus akan bangkit, Marta menyangga. Karena secara logika tidak mungkin jasad yang sudah mulai membusuk dapat hidup kembali. Dari perikop ini, kita dapati 2 kesalahan yang dilakukan Marta dan Maria. Yaitu yang pertama, mereka tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ini dibuktikan dengan persungutan mereka ketika akhirnya Tuhan datang. Kedua, mereka membatasi kuasa Tuhan dengan logika mereka sendiri. Marta percaya kebangkitan pada akhir zaman nanti, tetapi bukan pada jasad yang sudah membusuk. Sejatinya, waktu kita dalam keadaan sulit dan tidak mengalami sesuatu yang ajaib, atau di saat kita sedang tidak merasakan kehadiran Tuhan, justru di saat itulah Tuhan sebenarnya sedang mempercayai kita untuk tetap percaya. Kita dipercaya sudah bisa diajak sepenanggungan dengan Dia. Disitulah kita harus belajar percaya, walau tidak melihat. Kita harus proaktif untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dan kita pasti menemukan Tuhan. Ternyata, keterlambatan kedatangan Tuhan di keluarga Marta dan Maria memiliki maksud yang sangat indah. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 15 dikatakan, "Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Yesus mau mengajar Marta dan Maria, dan juga kita, untuk tetap percaya walau kehadiran dan kuasanya seakan-akan tidak ada. Sayangnya, banyak orang yang tidak sabar dan ingin mencari kemapanan di bumi. Setidaknya ada 4 ciri, yaitu, pertama, ia tidak menghayati bahwa dunia bukan rumah orang percaya. Mereka tidak dapat menghayati hidup sebagai musafir di bumi. Tuhan sendiri yang berkata, "Kamu bukan berasal dari dunia ini." Kedua, ia tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya kebahagiaan.
Padahal Tuhan mengajarkan kita bahwa Dialah sumber kebahagiaan satu-satunya. Kalau tidak, berarti kita berzina rohani. Pemazmur juga mengajarkan satu hal, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur pasal 73 ayat 25-26. Ketiga, ia tidak bisa jadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Karena sebagian besar porsi hidupnya pasti untuk memenuhi egoisme pribadinya. Ia tidak bisa melayani Tuhan sebagaimana mestinya. Hidupnya hanya untuk menikmati dunia, bukan untuk melayani sesama. Orang seperti ini bukan berarti tidak bekerja keras dan rajin. Ia bahkan mungkin lebih baik dari orang percaya lainnya. Tetapi semua yang dia raih itu demi kemapanan hidup yang menjadi agendanya. Keempat, ia tidak bertumbuh dalam kesempurnaan. Orang seperti ini tidak mungkin haus dan lapar untuk mencapai kesucian yang ideal sesuai takaran Tuhan. Ia puas dengan kerohaniannya, dan prinsipnya adalah asal aku tidak jahat. Orang seperti ini tidak pernah bisa mengenakan karakter Kristus di dalam hidupnya. Sejatinya, kita harus selalu merasa punya perasaan krisis, seperti api di celana, seperti kebakaran jenggot, belum menikah, belum punya barang ini dan itu. Bukanlah krisis yang benar. Krisis hidup yang benar harus ditujukan bahwa kita belum sempurna, belum menjadi manusia baru. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.